Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, malam hari ini lur, pertama kali aku berharap kita semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, tidak ada kekurangan satu apapun. Pokoknya salinglah kita mendoakan. Dan kemudian aku mau ucapkan sangat-sangat terima kasih sekali. Terima kasih sekali buat yang pertama mamangku, Mang Ramli yang ada di Malaysia, Abang Da atau Daeng Muhammad Fadli atau Kang Fadli atau Kang Muhammad Fadli. Selanjutnya buat semua seduluranku aku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Setelah lihat komen Daeng Fadli, itu aku teringat pesan orang tua aku, Bang. Nah, saudara itu ya contohnya seperti itu, seperti komen abang, selalu berbagi dan mau menasehati, mau memberikan masukan buat saudaranya, bukan membiarkan kesalahan terhadap saudaranya. Itu Bang. Jadi saat baca komen abang dan baca WA mamang, langsung aku kerasa di situ. Ya, inilah sejatinya saudara. Dan mohon maaf buat seduluranku yang senang dengan golok. Belakangan ini aku memang ingin terus belajar tentang pusaka tradisional leluhur kita, yaitu Nusantara. Jadi bukan hanya suku kita, enggak, karena kita punya agama dan agama manapun pasti mengajarkan hal itu. Memberikan sayang, memberikan, ya bilanglah kebaikan, kan tidak harus satu agama, satu suku, dan satu apapun itu. Tapi berbuat baiklah terhadap sesama. Memang belakangan ini aku lagi terus ingin mempelajari, maka aku berani bilang aku masih sangat pemula dan gak berani merasa apa, karena memang kenyataannya ya masih nol, masih pemula. Dan beruntunglah aku dapat masukan dari, ya bilang pencerahan lah, dari Daeng Muhammad Fadli atau Kang Muhammad Fadli. Akhirnya setelah aku rasakan, Daeng atau Mamang, ternyata benar. Awalnya memang begitu lur, bagaimana memegang keris ini, apalagi kalau kita lihat. Dan sejujurnya ya lur, aku ini lagi mau terus belajar. Bagian per bagian dari keris ini aku belum bisa menghafalnya. Seperti digantung, layaknya dia menggunakan sarung yang terlindung, tapi nanti lambat laun aku akan terus memenuhi itu, karena ya masih keterbatasan kulur. Tapi aku secara pribadi tidak mau menyurutkan semangatku, niatku. Aku ingin belajar tentang tradisi leluhur kita yang ada di Nusantara ini. Nah, ini kan dulu juga pernah aku review, cuman selewat gitu. Nah, ini juga keris dari Bugis, tetap aku ambil dari Daeng Sakir ini. Nah, sebenarnya aku lebih banyak dibanding yang lain, banyak megang ini, karena satu sisi seperti ini ukirannya sangat bagus menurut aku. Ini dari tanduk, sepertinya katila atau bule ya, tapi pastinya bagus ukirannya. Kalau nanti aku ambil detailnya, ini ukiran sangat bagus, nggak ada maksudnya sekedar gitu, enggak, ini detail sekali sampai dalam-dalamnya sini, semua bicara di sini. Dan Mang Ramli juga udah ngasih bagian, aku lagi terus belajar lur, ini apa namanya, ini apa, ini apa, ini apa. Tapi nggak mungkin instan langsung hafal, kan nggak mungkin lur. Nah, inilah kira-kira salah satu juga keris yang aku miliki. Walaupun keris asal Jawa aku sama sekali belum punya, tapi nanti insya Allah kalau ada rezeki aku ambil keris-keris dari yang lain, Melayu, Jawa, dan yang lainnya. Sementara ini baru punya yang dari Bugis. Nah, inilah luarnya, tampak luarnya. Nah, ini nanti kita lihat bilanya. Sekarang langsung kita lihat bilanya lur. Nah, ini tadi barusan
aku minta tolong sama adik si ya tetaplah si sujud dibersihkan atau diminyaki sedikit ya Jud, karena udah lama kan. Ini aku lap dulu ya Lur. Nah ini dia look 1 kelihatannya Lur. Nah berkaitan dengan ini, ternyata terima kasih Bang, barulah aku tahu dan barulah terjawab kenapa keris apa namanya ini gonjoy atau ganjanya, atau kalau digolok puting mungkin ya, ini kecil sekali. Aku awalnya juga bertanya, terus bertanya kok kecil ya, kok kecil. Ternyata terjawab dari komen Deng Padli, kenapa dibuat kecil dan bisa dibuka, kenapa, baru tahulah aku jawabannya dan memegangnya. Selama ini aku bertanya tentang gagang seperti ini gimana pegangnya gitu ya awalnya ya Lur ya. Tapi terus aku berusaha cari sudah, kok nggak nemu, semua yang review pegangnya hanya begini, ini gimana gitu. Ternyata terjawab sama dari Bang Padli dan Mamang. Ternyata Lur, ini aku juga lagi senang-senang ini Lur, karena buat aku yang lebih membahagiakan itu kan pengetahuan atau tentang ya pengetahuan lah. Jadi ternyata begini Bang Padli, ternyata benar Bang Padli. Saat maaf ya Lur, ini aku sekali buat video juga meminit rasa senang ini gitu Lur. Jempol atau ibu jari di bila ini, pangkal bila ini, apa namanya ini aku lupa karena kerisnya banyak kali bagian-bagiannya, dan ternyata nyaman memang pegangan seperti ini atau gini. Nah telunjuk di atas, 3 jari di gagang atau ulu. Nah seperti ini. Nanti juga aku coba, tadi sudah aku coba dan memang nyaman Bang Padli kalau pegangnya seperti ini. Nah ini Lur, atau gimana gini ya. Nah ini karena dia menekan di menambah kekuatan pegangan kita. Ya memang sejujurnya kalau kita nggak paham, aku seperti aku saat megang begini gimana ya gitu ya. Walaupun kita sama-sama tahu keris pastinya kan untuk tikam, senjata tikam di masa dulu, bukan di masa sekarang ya Lur, di masa dulu. Nah ini nanti aku coba gerakkan dikit. Tadi udah, nanti kita biar aku bisa ngerasain gitu loh pegangan yang setelah diajarkan Bang Padli atau dibagi dari Bang Padli sama Mamang. Ternyata memang benar, apabila ibu jari diletakkan di sini, ini menambah kestabilan saat kita gunakan dan telunjuk di bagian sini. Nah kemarin itu aku bertanya juga kenapa ini tumpul. Oh ternyata terjawab, ini sebagai pengaman juga buat si pengguna atau pemilik agar tidak terluka. Oh iya, ternyata setelah aku rasakan tepat gitu. Oh begini, barulah aku tahu sekarang cara memegang keris yang benar. Itu pun masih dalam proses belajar Lur. Nanti seduluran yang lain juga ngasih masukan, aku senang gitu Lur. Ini dan ini. Nah setelah aku rasakan tadi, untuk tusukan juga lebih berpower apabila seperti ini pegangannya. Awalnya kan aku begini pegangnya, wah ini ternyata sangat salah. Gini pegang awalnya sangat salah. Ternyata diajarkan atau dibagi pengetahuan sedikit, tapi buat aku itu udah lebih dari banyak. Nyaman. Terima kasih Deng Padli atau Deng Mamat dan Mamang. Ini kita lihat pamornya buat seduluranku yang paham pamor ini apa. Aku juga butuh pencerahannya, kayak tadi itu udah dapet, ada yang berbagi itu lagi ku cateti, ku hafal dan ku ingat, ku rasakan gitu. Nah ini pamornya. Nah baliknya juga sama. Ini kalau sedikit berminyak nggak apa-apa ya Lur, baru diminyai tadi sedikit sama si sujud. Kenapa
keris pertama yang aku miliki saat aku punya rezeki, keris dari Bugis atau dari saudara kita yang ada di Bugis atau Makassar seperti Badik. Karena sebenarnya aku harus membuka ini kan gitu. Aku mulai mengenal silat kan dari kecil atau SD, tapi belum serius gitu. Dan orang pertama yang mengajarkan aku tentang silat itu namanya Daeng Patika, sekarang sudah almarhum, dan beliau adalah kepercayaan atau dibilang murid kepercayaan dari guruku. Jadi beliaulah yang awal mula mengajarkan aku, memperkenalkan aku tentang dunia silat atau tradisional ini. Sekali lagi namanya Daeng Patika, dan aku berharap almarhum Pak Daeng enak di alam sana karena bakti dan kebaikannya. Jadi makanya aku hormat sekali sama ya seduluranku yang ada di Bugis atau Makassar. Jadi dia muncul terkadang kerinduan itu, aku alihkan kepada olahraga kecil gitu. Jadi udah ya Lur, jadi bukan ada yang istimewa apa, enggak, tapi aku harus selalu terus ingat dialah orang pertama yang memperkenalkan aku tentang bela diri sebelum aku dilatih langsung oleh guruku di masa itu dulu. Dan sekarang di umur segini aku harus terus mengulang lagi, dan nggak ada kata terlambat. Dan pesan yang aku paling pegang sampai saat ini dari orang tuaku itu salah satunya Lur, setinggi apapun yang kita punya, sebanyak apapun yang kita punya atau miliki, baik ilmu apapun, apa segalanya, apabila sombong itu sudah dekat dengan kehancuran. Maka aku selalu terus jaga jangan sampai aku diuji dalam itu, jadi aku terus takut untuk hidup seperti itu. Maksudnya sombong. Dan guruku juga menjelaskan ciri sombong yang pertama yang mudah terlihat bukan dari diri orang lain tapi dari diri kita sendiri, saat kita sebagai pemilik diri ini sudah tidak mau lagi mendengar pendapat atau nasihat dari orang lain. Jadi berkaitan dengan komen itu, aku jadi langsung teringat pesan almarhum ayah aku atau orang tua aku. Bukan sombong itu bagaimana saat kita sudah tidak mau mendengar nasihat yang baik dari siapapun, itu sejatinya sudah sombong. Jadi ganti inti lagi, aku ucapkan terima kasih buat Mamang, terima kasih buat Daeng Padli yang sudah menganggap aku saudara, karena sejatinya saudara ya saling mengisi, tidak mau saudaranya itu salah atau keliru, justru malah tidak sungkan, tidak segan-segan untuk berbagi itu. Ya, nanti kita coba dengan pegangan yang disampaikan ke aku dari Daeng Padli dan Mamang. Nah, nanti aku belajar menyesuaikan. Kalau jempolnya ini aku udah terasa nyaman, tapi pas di telunjuknya ini aku belum nyaman, nanti aku cari nyaman. Nah, sementara nyaman itu begini, lebih ke dalam. Nanti aku coba mainkan dengan pegangan seperti ini yang diajarkan atau dikabarkan dari Mamang dan Daeng Padli. Mungkin itu aja Lurnya, nanti detailnya aku ambil. Oh iya, sebelum aku tutup, kalau bukan kita siapa lagi kalau nggak sekarang, mau kapan lagi kita menjaga tradisi leluhur kita ini. Setidaknya ya tidak membenci, itu aja. Tetap semangat ya Lur ya. Di akhir kata dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.